Baru ini viral di media sosial, pasien anak memadati salah satu rumah sakit di Jakarta untuk melakukan cuci darah karena menderita gagal ginjal akut. Gaya hidup yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak. Kalau garamnya berlebihan, tentu saja akan meningkatkan resiko berbagai penyakit. Yaitu juga ujung-ujungnya nanti kerusakan ginjal bisa saja terjadi. Dari 192 kasus gagal ginjal akut pada anak berusia 1 hingga 5 tahun, 24 orang diantaranya berasal dari Jawa Timur. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Timur ini didapat berdasarkan jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang. Apa sih gagal ginjal itu? Jadi, gagal ginjal merupakan kondisi di mana satu atau kedua ginjal tidak dapat lagi berfungsi dengan baik. Terkadang, gagal ginjal bersifat sementara dan bisa muncul dengan cepat. Namun, di sisi lain, gagal ginjal juga dapat menjadi kondisi kronis yang akan memburuk secara perlahan dalam waktu yang lama. Secara istilah medis, ada dua jenis penyakit gagal ginjal, yakni gagal ginjal akut dan kronis. Penyakit ginjal akut adalah kondisi terjadinya kerusakan secara tiba-tiba pada ginjal. Pada sebagian orang, kondisi ini dapat terjadi sementara. Pada sebagian lainnya, kondisi ini dapat menetap dan berubah menjadi penyakit ginjal jangka panjang. Penyebab utama penyakit ginjal akut adalah kerusakan pada jaringan ginjal akibat pengobatan, infeksi berat, atau zat pewarna radioaktif, obstruksi atau adanya penyumbatan yang menghambat aliran urin keluar dari tubuh, misalnya akibat batu ginjal atau pembesaran prostat. Hal yang lebih sering terjadi adalah kerusakan ginjal yang memburuk seiring dengan berjalannya waktu, yang disebut sebagai penyakit ginjal kronis. Terkadang, kondisi ini dapat berkembang menjadi penyakit ginjal tahap akhir. Pada kondisi ini, tubuh membutuhkan hemodialisis atau cuci darah atau transplantasi ginjal untuk menjaga kelangsungan hidup. Terdapat beberapa penyebab terjadinya penyakit ginjal kronis. Yang paling sering adalah kerusakan pembuluh darah ginjal akibat tekanan darah tinggi dan diabetes, kerusakan jaringan ginjal akibat penyakit atau sistem daya tahan tubuh, terdapat kista pada ginjal, kerusakan jaringan akibat aliran balik urin ginjal, kelainan bawaan pada ginjal atau saluran kemih. Bahaya gagal ginjal. Bahaya gagal ginjal pada orang dewasa atau pada anak-anak merupakan kondisi yang serius jika tidak cepat ditangani maka akan mengancam nyawa. Dari yang fungsi ginjal yang menyaring kotoran atau limbah jadi tidak berfungsi. Ini akan menyebabkan limbah yang menumpuk dan menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa masalah kesehatannya yaitu yang pertama penumpukan cairan. Penumpukan cairan akan menyebabkan pembengkakan pada wajah, kaki, tangan, dan paru-paru. Pembengkakan pada paru-paru maka akan sulit bernafas. Yang kedua yaitu tekanan darah menjadi tinggi. Yang ketiga yaitu gangguan elektrolit yang dapat mengganggu fungsi jantung dan otot. Kemudian terjadinya kerusakan tulang. Kemudian sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Selanjutnya toksin atau limbahnya menumpuk. Jadi limbahnya tadi tidak disaring oleh ginjal dan akan merusak organ tubuh lainnya. Yang lebih spesifik gangguan terhadap anak-anaknya yaitu anak akan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga akan menghambat pertumbuhan anak-anak. Yang kedua yaitu akan menyebabkan perkembangan otak pada anak-anak terganggu. Menurut Kemenkes 2022, terdapat gejala gagal ginjal akut pada anak yang perlu diawasi orang tua. Apabila anak mengalami gejala batuk, pilek panas selama 3-5 hari belum sembuh dan tidak mengeluarkan air seni, yang perlu diperhatikan beberapa tanda bahaya gagal ginjal akut pada anak yaitu warna urin jadi kecoklatan atau lebih tepat dari kencing biasanya. Lalu pencegahan gagal ginjal menurut Dr. Eka yang pertama yaitu
Selanjutnya adalah pencegahan gagal ginjal pada anak. Menurut World Health Organization, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta American Academy of Pediatrics atau biasa disebut dengan AAP, terdapat pencegahan gagal ginjal pada anak, yakni yang pertama adalah dengan memberikan asupan cairan yang cukup, yang dapat berguna untuk menjaga fungsi ginjal lebih optimal. Lalu yang kedua adalah dengan pemberian makanan yang sehat dan juga seimbang, seperti makanan yang kaya akan serat, vitamin, dan juga mineral. Lalu yang ketiga adalah pemantauan penggunaan obat, terutama penggunaan obat-obatan yang tanpa didapatkan dengan resep dokter. Lalu yang keempat adalah dengan pencegahan infeksi. Lalu yang kelima adalah dengan pengendalian penyakit kronis, terutama jika terdapat riwayat hipertensi pada keluarga. Lalu yang keenam adalah dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan. Pemeriksaan ginjal secara berkala ini dilakukan jika anak memiliki riwayat batu ginjal, ISK, dan juga kelainan bawaan. Hai, nama saya Arum. Saya salah satu petugas kesehatan di salah satu puskesmas di Kabupaten Blitar. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang fenomena banyaknya anak kecil yang terkena gagal ginjal karena minuman kemasan. Menurut saya, bukan hanya minuman kemasan, tapi juga makanan yang cepat saji yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Pola asuh orang tua zaman sekarang adalah salah satu faktor terbesar pencetus fenomena tersebut. Pemberian minuman kemasan atau makanan cepat saji yang mengandung kadar gula tinggi, garam, pengawet, pewarna, perasa, dan zat tambahan lainnya akan mengakibatkan kinerja ginjal menjadi lebih berat. Karena fungsi ginjal itu memfilter zat-zat tersebut, akan mengotori filter tersebut sehingga filternya akan rusak. Lalu karena filter tersebut rusak, akan terjadi kegagalan dalam penyaringan ginjal tersebut dan disebutlah gagal ginjal. Salah satu upaya dasar untuk mencegah hal tersebut yaitu dimulai dengan upaya pencegahan. Salah satu upaya dasar yang harus dilakukan untuk menghindari gagal ginjal tersebut yaitu upaya pencegahan. Dimulai dari pola asuh orang tua dalam memberikan makanan dan minuman kepada anak, serta pembiasaan hidup sehat.